halo teman Sati, perkenalkan saya Dr. Dika. Saya adalah seorang dokter yang saat ini sedang menyelesaikan spesialisasi di bidang kedokteran olahraga, dan juga saya kebetulan berjuang bersama para atlet timnas sepeda Indonesia, dan juga saat ini saya sedang tergabung dalam sebuah tim sport science pada satu brand olahraga. Halo teman Sati, nama saya Evan Muharam. Saya head coach di Bodyfit Jakarta dan salah satu founder Bodyfit Jakarta juga. Kalau kita bicara lari, maka kita bisa membicarakan latihan kardiorespirasi, di mana kardiorespirasi ini sangat bermanfaat, banyak manfaatnya, karena dia akan membantu untuk melatih otot jantung dan juga paru-paru. Ya, kenapa? Karena dengan jantung dan paru yang sehat, maka kita akan juga lebih terlindung dari penyakit jantung. Ya, seperti misalnya tadi ada serangan jantung atau misalnya hipertensi juga. Jadi memang secara kesehatan itu akan sangat membantu untuk melindungi kita dari berbagai penyakit dari segi latihan kardio. Yang kedua adalah bagi teman-teman yang ingin fat loss ya, atau ingin menurunkan badan, latihan lari itu merupakan latihan yang output kalorinya bisa dikatakan sangat tinggi. Jadi akan sangat membantu untuk bisa tadi menimbulkan defisit kalori ya, dalam artian di mana output kalori akan lebih banyak dan membantu untuk weight loss tadi. Seperti itu sih. Kalau kita membicarakan latihan lari, walaupun tadi mungkin ini bisa dikatakan bisa dilakukan semua orang lah ya, lari ya, kecuali kalau memang dia punya kondisi misalnya kakinya bermasalah dan sebagainya. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah pertama, kita harus tahu limit kita di mana, batasnya di mana. Janganlah kita ikut teman kita yang sudah memang biasa maraton gitu ya, setelah kita baru mulai, kita mau samain nih larinya kayak dia, baik segi kecepatan maupun jarak. Karena kalau saya boleh cerita sedikit, itu olahraga yang paling banyak menyumbangin pasien itu adalah olahraga lari. Kenapa? Karena tadi mereka berusaha untuk mengejar teman-temannya, yang dimana dia sendiri sebenarnya belum terlatih gitu. Hasil ada yang kena masalah di kaki ya, misalnya lututnya lah, shin splint lah, atau telapak kakinya sakit oleh orang sebut dengan plantar fasciitis. Yang dimana itu memang terjadi akibat dia melakukan progresi latihan lari yang terlalu mendadak. Dari baru mulai langsung targetin ke full maraton misalnya, hasil akhirnya dia harus latihan secara mendadak. Yang kedua adalah equipmentnya harus baik, dalam arti sepatunya. Gunakan sepatu yang memang sesuai untuk lari dan juga untuk kaki. Itu juga harus diperhatikan. Dan yang ketiga adalah lakukan recovery yang menunjang, ya, seperti misalnya tidurnya harus cukup, kemudian juga atau yang lain seperti misalnya stretching PNS lah lari, atau misalnya ice bath kalau ada waktu, massage misalnya. Dan yang paling penting adalah melakukan latihan penunjang, seperti misalnya latihan penguatan yang memang diperlukan untuk mencegah jadi injury pada orang yang hobi lari. Sekarang kan udah heboh banget tuh event-event lari. Nah biasanya yang kata dokter bilang banyak pasien mungkin ya itu akibat karena lari. Nah mungkin mereka nggak mengimbangi dengan strength training. Ingat, mungkin masih ada beberapa yang beranggapan bahwa strength training akan menghambat untuk lari. Enggak, itu justru akan membantu performa mereka untuk lari. Kenapa? Karena kita akan melakukan gerakan terus-menerus dalam jangka panjang, itu perlu banget kekuatan otot kalian. Seperti itu, dan kayak penguat-penguat yang lainnya akan semakin kuat juga ya. Makanya ke ankle, ke lutut itu akan terlindungi banget tuh. Ya, dan mungkin memang sedikit menambahkan ada beberapa cedera lari yang memang dikaitkan dengan cara dia lari atau postur larinya. Nah, dan postur lari ini itu bisa diperbaiki dengan latihan penguatan. Contoh misalnya pada orang-orang yang kalau lari itu lututnya ke dalam, ya kita sebut dinamik valgus. Nah, saat orang berlari lututnya lari ke dalam itu bisa menimbulkan beberapa cedera, seperti misalnya nyeri pada lutut ya yang paling sering. Nah, gerakan lutut yang ke dalam ini bisa diminimalisir dengan latihan penguatan, seperti misalnya pada latihan area glutes ya, sehingga dia akan lebih membuka keluar dan mencegah cedera-cedera tadi. Sebenarnya kalau kita bicara dari lingkungan environment ya, ada beberapa plus minus lah untuk latihan pagi dan malam hari. Kalau untuk pagi hari memang banyak sekali orang yang sulit kan, karena sekarang Jakarta kayaknya orang kalau mau kantor harus pagi buta berangkat gitu ya, dan alhasil mereka akhirnya latihan di malam hari. Tapi kalau untuk malam hari ada beberapa poin yang saya sampaikan. Pertama adalah ya pasti cahayanya ya, kalau misalnya dia gelap hati-hatilah, ada lubang soalnya safety juga keamanannya.
yang kedua adalah udara. Kalau saya melihat di Jakarta misalnya, itu cenderung malam itu kadang lebih berpolusi udaranya karena mobil-mobil pulang kantor segala macam itu polusi udaranya tinggi di situ. Dan yang terakhir yang suka saya ingatkan adalah kalau misalnya kita latihan di malam hari, jangan terlalu dekat dengan jam tidur. Kenapa? Karena pada beberapa orang ditemukan latihan itu bikin dia nggak ngantuk terus. Ya, alhasil karena dia latihan menjelang jam tidur, begitu dia jam tidur dia seger, dan akhirnya membuat jam tidur jadi mundur. Akhirnya besok pagi jadi kesiangan sebagainya. Jadi memang ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam latihan di malam hari. Yang paling penting itu yang pertama core, udah pasti, karena itu kunci dari semua aja sih. Ya, yang kedua lower body kalian bisa lakuin lunges, deadlift, squat, yang buat paha depan, paha belakang sama bokong. Terus ingat jangan terlalu dominan di satu dimensi. Jadi kita masih latih juga di dua dimensi, kayak pergerakan ke depan, terus kita latih juga badan kita untuk bergerak ke samping. Seperti itu. Lengkap ya yang disampaikan oleh Coach Irfan. Sedikit tambahan dari saya bahwa memang ada lagi selain dari penguatan mungkin Coach ya, ada juga latihan untuk flexibility. Yes, itu karena pada beberapa kondisi ada orang yang hamstring tight misalnya, itu memang harus dilatih dengan flexibility training dan juga koordinasi. Latihan koordinasi itu seperti misalnya latihan ABC ya, kemudian latihan drill yang memang meningkatkan daya kerja koordinasi dari otak ke anggota gerak sehingga dia akan dapat membuat satu postur lari yang lebih bagus. Kalau untuk program khusus sih sebenarnya kita lagi mempersiapkan tahun ini, kita ingin masuk ke klub komunitas triathlon, dan mungkin yang mau persiapan Ironman juga kita akan bikin program khusus. Tapi sebenarnya yang kelas-kelas yang udah tersedia di sini tuh sebenarnya udah mereka bisa ngikutin dan itu bisa menunjang ke performa mereka.